Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristy Resita. Saya dari kelas 3D, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita tentang perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia. Mari kita simak videonya. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1901, yaitu pada saat zaman Belanda menduduki Indonesia. Pada saat itu, Belanda mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia dalam upaya atau dengan tujuan untuk memenuhi politik etis yang mereka terapkan. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan Indonesia mulai berkembang dan terlepas dari campur tangan Belanda. Pada tahun 1901, Belanda mulai memperkenalkan pendidikan formal bagi penduduk Hindia Belanda atau Indonesia, dan sistem pendidikannya itu berupa ada Eropa Large School, yaitu sekolah dasar bagi orang Eropa. Lalu yang kedua ada Holdex Inland School atau HIS, yaitu sekolah dasar bagi penduduk Indonesia. Yang ketiga ada Mir Utrigade Large Onderwijs atau MULO, yaitu sekolah menengah pertama. Lalu yang keempat ada Algemeen Middelbare School atau AMS, yaitu sekolah menengah atas. Dan sejak tahun 1920-an, pendidikan formal mulai dikenal hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 1947, setelah kemerdekaan Indonesia, dibentuk Panitia Penyelidik Pembelajaran di Indonesia yang bertujuan sebagai meninjau masalah pendidikan dan pengajaran Indonesia mulai dari tingkat rendah sampai dengan perguruan tinggi. Dan panitia ini memberikan susulan dari hasil laporan mereka kepada pemerintah, dan pemerintah menerima susulan tersebut, sehingga terbentuklah sistem atau pengajaran pendidikan yang baru. Setelah pendidikan baru dibentuk, terdapat 4 tingkat pendidikan, yaitu pertama, tingkat pendidikan rendah, yang kedua, tingkat pendidikan menengah, lalu yang ketiga, tingkat pendidikan atas, lalu yang terakhir ada tingkat pendidikan perguruan tinggi. Pada tingkat rendah, yaitu murid-murid akan mempelajari dasar pendidikan, yaitu berupa membaca, menulis, dan menghitung. Namun, siswa pada tingkat menengah dan atas, mereka akan menerima pembelajaran khusus atau kelas terakhir guna mempersiapkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Sistem kurikulum sudah ada di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda dan Jepang, yaitu saat Indonesia belum merdeka. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem kurikulum mulai mengalami perubahan, yaitu berupa pertama ada Orde Lama, yaitu di mana terjadi 3 kali perubahan. Pada orde ini bertujuan untuk sebagai penguatan ideologi kebangsaan. Juga selain itu bertujuan untuk politik, yaitu sebagai penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Lalu pada Orde Baru, terdapat 4 kali perubahan dengan bertujuan untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Dan terjadi 4 kali pergantian kurikulum. Nama kurikulumnya tergantung pada tahun, seperti kurikulum 1968 dan kurikulum K1994 dan kurikulum 1884 dan kurikulum 1994. Dan yang ketiga ada Orde Reformasi, di mana setelah Orde Reformasi, yaitu setelah Orde Baru berakhir, di mana kurikulum reformasi mulai terbentuk. Dan terjadi pergantian kurikulum sebanyak 3 kali, yaitu ada kurikulum B 2004, lalu yang kedua ada 2006, lalu ada kurikulum yang sekarang yaitu K13. Selain itu terdapat juga jenjang terbaru pada kurikulum reformasi ini, yaitu prasekolah, yaitu anak-anak usia mulai dari 3 tahun mulai mendapat pendidikan, yaitu sebagai mempersiapkan masuk sekolah dasar. Lalu pada sekolah dasar terdapat 6 tahun pendidikan, di mana pendidikan mulai memperkenalkan dasar-dasar dari pendidikan. Lalu ada yang kedua, yaitu sekolah menengah pertama, yaitu
setelah lulus SD atau sekolah dasar, sebagai tindak lanjut sebelum masuk mempersiapkan ke sekolah menengah atas. Sekolah ini selama 3 tahun. Dan yang ketiga ada sekolah menengah atas, yaitu SMK, SMA, dan MA. Para murid belajar selama 3 tahun sebelum mempersiapkan diri ke perguruan tinggi. Dan sistem yang terakhir yaitu ada pendidikan atau perguruan tinggi, di mana merupakan tindak lanjut dari SMA atau MA, dan terdapat 2 kategori, yaitu sekolah swasta dan negeri. Kedua jenis ini dipadukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Demikian cerita tentang proses perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia. Terima kasih bagi yang telah menonton dan menyaksikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.